Di malam yang sunyi dengan bintang-bintang yang tersebar di langit, perjalanan dimulai dari Majenang kembali. Sebelumnya, di part yang sebelumnya kita beristirahat di Majenang setelah makan nasi goreng. Akhirnya kita terlelap, yang seharusnya 1 jam malah molor sampai 2-4 jam hingga jam 2 dini hari. Malam ini kita akan menyusuri jalanan yang sepi, dihantarkan oleh suara mesin Honda Win si Cakaklana yang tenang namun penuh semangat. Malam ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi kisah yang ingin diceritakan oleh setiap kilometer yang ditempuh. Tidak hanya malam, paginya kita akan melewati Wonosobo. Ya, dari Banjarnegara dan dari Purwokerto, Banyumas, kita akan menuju Wonosobo. Indahnya Temanggung, kebun teh yang melalang buana. Tidak hanya malam, di part yang terakhir ini adalah kita menikmati malam, pagi yang indah, serta siang yang takjub. Halo dulur, assalamualaikum. Tadi kita istirahat dulu lur. Istirahatnya di Cilacap. Nah, posisi kita akan menuju ke Purwokerto ya. Jadi kita menuju ke Purwokerto. Ini baru sampai Cilacapan ini, Majenang Cilacap. Tadi rencana istirahat tidur setengah jam atau 1 jam di jam 12, tapi kita sampai jam 2 molor karena berat sekali lur. Tapi tidak apa-apa, yuk kita gas lagi. Kurang lebih nanti perjalanan mungkin 3-4 jam kita sampai di Wonosobo Temanggung. Wadung targetnya. Wah, sepi banget sini. Jam segini juga sepi. Maklum ini jam 2 malam. Yuk. Bismillah. Malam yang sunyi kita lewati setelah beristirahat dan makan makanan hangat serta minuman hangat. Saya rasa si Maranda dan kakak saya sudah fit daripada sebelumnya. Ya, malam ini kita akan menikmati jalur selatan yang sangat indah ini. Semoga kawan-kawan suka. Untuk perjalanan malam ini mungkin ini jam 2 pagi dini hari, jadi tidak direkomendasikan untuk para solo riding. Sebaiknya kalian merapat di SPBU untuk istirahat atau di penginapan, karena jam segini tidak hanya rawan mata ngantuk, juga rawan tindak kriminal. Perjalanan kali ini kurang lebih kita akan menempuh jarak 250 km ke arah rumah. Jadi estimasi mungkin 6 jaman lebih ya kalau nggak molor, karena nanti checkpoint selanjutnya kita akan istirahat di Kledung, rest area Kledung, untuk segera melanjutkan ke Semarang. Semoga perjalanan malam ini aman ya dulur. Jalan Cilacap ya, Majenang Cilacap. Syah dunia kayak gini kalau malam. Wuhu. Yo. Ya enaknya berkelompok kayak gini. Malam dini hari lewat kayak gini masih gas. Kalau sendiri ya harus pikir-pikir. Karena sini pertama kalau ada apa-apa repot kita. Dingin. Wah, siji-siji. Pasang panjang hati-hati. Ada truk. Aku seloti satu-satu.
kosong ngarep Nandra. Olah teles meneh. Ini mungkin ini sisi lain alas robel ini samping ini karena pohonnya sama kayaknya, tapi di sisi yang berbeda mungkin ya. Ini di mana ini? Cilacap agak sana sedikit mungkin wae karena ini sisi kiri ini hampir sama-sama sedikit. Clear jalan tambalan, hati-hati lur. Enggak sehalus yang kayak tadi, apalagi tadi berair juga, wah resiko kan. Selayaknya sabun banku, selayaknya sabun kota. Iki kok nanti kalau masuk Wonosobo, wah kerasane adem. Banjarnegara. Ya, kita sudah sampai ke Banyumas dulur. Jadi sepi ini ya, jam 2-an lebih. Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo. Kalau udah sampai Wonosobo itu udah rasanya itu udah wes wilayah dewi. Banyumas yo. Loh, tapi mau batasin dia orang lagi aku. Oh Cilacap mau Cilacapnya di Jawa Tengah ya Pak ya. Oh iya jembatan sebelum Banjar gue. Wah, jalan ini lubang-lubang lu. Sik, tamati barangku Pet. Alon-alon. Melewati kota Banyumas di tengah malam seperti menyelami kedalaman kenangan yang tersimpan dalam setiap sudutnya. Suara mesin Honda Wind yang mengalun lembut menjadi melodi yang menyatu dengan hembusan angin malam, membawa kita melewati jalanan yang mulai sepi, hanya dihiasi oleh lampu-lampu kota yang terpantul lembut di permukaan. Kota ini dengan kesunyiannya yang kental mengundang rasa rindu akan sesuatu yang tak terucap. Di setiap langkah seakan ada cerita lama yang terpendam di dalamnya. Ya, Banyumas tidak hanya indah tetapi juga penuh kenangan. Ini api, wah lurus ya lu. Kayak lukisan jalan. Keren jalan nih. Kayak sebuah lukisan. Karena ini masalahnya tadi ono wit-wite terus lurusnya ki lurus ketok ya. Mana kayak gini jalan ini malah jalan mencurigakan nih kayak kok jalan gak apa-apa piye ngono ya lho. Kayak apa mencurigakan iki jalan. Masa ono sih jalan kayak gini. Ya. Keren tadi masalahnya wit-wite kanan kiri pohonnya keren. Ada pom. Sebelah kanan ini ada danau, entah danau namanya apa ya. Kita arah Cilacap ke Purwokerto. Kanan ini, oh ini udah Purwokerto ya. Banyumas ting mau. Oh tuh. Danau ini asik meludak. Danau Purwokerto, danau apa? Yang tahu tulis di kolom komentar, ceritakan kepada kita yang belum tahu, termasuk saya. Dingin. Gede ini. Ini kalau pagi, siang, sore mantep ya. Soalnya mati pinggir kanu danau, menikmati suasana. Dengan jalannya yang halus ini loh, wah, menjadi daya tarik wisata yang mempesona. Larung. Kok larung jenenge lah saiki wis sawah. Yo ono mancing Yahmini jam 2 luwih lho, jam 3. Sepi jalane, dingin. Anu iwake sik do mangan.
Wah, jalan ini, wah sepi. Iwak belumbang. Enak pol. Ya, kita di Purwokerto menuju Banjarnegara. Samping-samping kabut, tapi apa jenenge nih? Sawah keren. Masih ada yang buka tambal ban daerah sini, hati-hati. Kalau deket-deket tambal ban ini hati-hati motor. Ini ngambilnya yang tengah aja. Traumatik. Kabut langsungan. Ngambil tengah terus. Wah, kabut. Purwokerto berkabut coy. Ibu di sana namanya di sopo lah, paham. Masa ini jalan utama, Pet? Bukan jalan desa, ini alternatif mungkin. Cilik ini kok, duduk jalan provinsi nih menurutku. Api-api. Gunung Pati, elek-elek. Wah, gelombang-gelombang. Wah, Purwokerto jalannya landai dan halus saat jam 3 malam. Setelah itu ramai mungkin nanti. Wah, cek sing nongkrong ya sini, beda sama Banjar. Majenang tadi jam 09.00 wis dong kukut. Ayo Banyumas. Stok kukut. Purwokerto juga masuk Banyumas. Banyumasan ngapak-ngapak ngapak-ngapak well. Aku kencot cot kencot. Kepiwe kita sampai di Banjarnegara dan hawanya udah mulai dingin. Wonosobo apalagi ya, semakin dingin. Sedangkan biasanya pakai rompi bulu angsa, ini enggak, layer jaket tipis windbreaker toh. Wah, rasanya WOW ketika nembus sampai ke tulang. Jam 3:30 ya, 4 ya 20-an ya. Kakinya pegel, luruskan dulu. Ibu ejek golek duit esok-esok wesan. Semangat para pencari rezeki. Jalanan dari Banyumas hingga Banjarnegara dan menuju ke Wonosobo pun jalannya lurus terus dan cantik. Landscape-nya ketika malam seperti lukisan yang sangat indah. Di kanan kiri jalan penerangan yang cukup indah, bagus, dan jalannya halus. Saya rasa ini mempunyai keunikan sendiri ya. Rasanya wow, lurus menyenangkan. Yang sebelumnya kita lewat dari Bandung sampai sini berkelok-kelok. Jadi ini sebuah hadiah. Ini jam 4 pagi. Jadi kegiatan di pasar sudah rame lur. Kayak kota-kota lainnya lah. Ngendi mau ya? Banjarnegara. Dingin. Belum naik ke Dieng adalah. Naik ke Dieng yo. Wah, rame pol. Baju ini kuno-kuno. Oh, iso baju kuno-kuno. Kuno-kuno piye? Aku awakmu kowe cerita baju ini kuno-kuno, kita melewati pasar yang ramai sekali, dikira nanti pasar gaib.
baju rano sing kuno. Mistis mesti. Kabut meneh ya. Di Banjarnegara Didekap oleh kabut. Banjarnegara gilir-gilir. Selamat datang di Banjarnegara gilir-gilir. Purwareja Kelampok, Banjarnegara. Wah, kota syahdu ya. Sangat-sangat syahdu. Saking syahdunya nggak kelihatan apa-apa. Iki motoku sing nganu apa piye toh? Ora mata kacamataku berembun kena kabut. kabut tebal turun perlahan menyelimuti kota Banjarnegara seperti selimut dingin yang menutup rapat setiap sudutnya. Suasana yang sunyi ini terasa seperti melangkah di antara dunia nyata dan dunia mimpi, di mana jalanan yang kosong bagaikan lorong waktu yang mengarah ke kenangan yang kabur. Mesin Honda Win yang meraung pelan seolah terperangkap dalam kabut hanya menjadi suara lembut yang melawan keheningan yang begitu dalam. Kita disambut oleh kabut di Banjarnegara. Walaupun dingin tapi suasananya syahdu. Kala kita sampai di Banjarnegara kurang lebih jam 4 pagi, di sini warga lokal sudah mulai aktivitas. Tetapi melihat situasi kondisi kota yang penuh kabut, rasanya kalau saya hidup di kota ini, malas. Lebih baik enak tarik selimut dan lanjut tidur karena benar-benar syahdu. Bahkan kacamata dan helm saya tertutupi karena lembabnya kabut Banjarnegara. Benar-benar seperti lorong waktu dunia lain. Bahkan kalau orang bilang bisa saja kita masuk ke dunia lain atau dunia gaib. Ya, karena memang benar-benar tebal kawan. Semoga kawan bisa melihat sebagaimana tebalnya kabut di Banjarnegara. Teman, slot ketiga memang jaraknya sing awite slot pertama aman, slot keloro berkurang, slot ketelu sisa tok. Nah, ya kabutnya dari tadi nggak hilang-hilang. Ini real perjalanan penuh dengan kabut. Nggak tahu kelihatan enggak ya, jelas. Ditambah jalannya agak meragukannya agak sing jeglong-jeglong. Menyalip posisi banter kok. Riskan. Udara di sini sangat dingin, menusuk tulang hingga ke dalam hati. Setiap tarikan napas membawa rasa dingin yang begitu menggigit, seolah alam sedang menguji ketahanan tubuh dalam perjalanan ini. Namun di balik suhu yang menusuk ada ketenangan hati yang hening. Hanya terdengar desiran angin berbaur dengan kabut menyapu wajah dingin yang murni. Ya, ini jam 4 di daerah Banjarnegara. Ngelurusin badan dulu karena Perjalanan belajar ini 2 jam. Pokoknya semakin tipis. Istirahatlah cukup aja, cukup. super. Ya ini pakai jas hujan walaupun nggak hujan karena dingin. Yuk lanjut. Dingin lor, dingin banget ya. Nggak proper jaketnya, harus pakai rompi. Soalnya rompi kewalahan, nangani dingin nggak gini.
Biasanya dingin seperti Dieng, bahkan kegelapan hujan itu tidak ada masalah. Ini wah, ngeri. Ngeri dinginnya. Ngeri sekali. Oh ya, kita udah sampai di Wonosobo dan mau ke arah Semarang tuh. Alun-alun Wonosobo. Nah, pagi datang perlahan, membawa cahaya yang menembus kabut tipis di Wonosobo. Wonosobo, kota yang asri dan damai. Di sini udara sejuk menyapa dengan lembut, seperti menyentuh setiap pori-pori tubuh yang sudah lelah semalaman. Mesin Honda Wind yang berjalan pelan menyatu dengan alunan angin pagi, melaju menyusuri jalanan yang mulai terbangun dari tidurnya, menyajikan pemandangan pegunungan hijau yang membentang luas menutupi horizon dengan warna yang menyejukkan mata. Wonosobo dengan kesejukan udaranya memberikan rasa damai yang mendalam, seakan alam sedang berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh hati. Di sepanjang jalan, pepohonan rindang, gunung yang terbentang luas, berdiri kokoh seakan memberi pelukan hangat bagi setiap perjalanan yang melintasinya. Desa-desa kecil dengan rumah tradisionalnya tersenyum dengan ramah. Kawan-kawan bisa lihat di sini pemandangannya. Gunung tetap banget. Kelihatan ya, bawahnya ada kabut, ibu-ibu olahraga. Tuh, depan kabut, kabutnya itu kabut tipis. Adem merek. Oh, kalau lewat Ambi nanti wah semakin. Wih, jadi keren toh. Nih, tak lewatin jalan yang keren. Delalah woi, karena kebelabasan mau. Jadi malah dapat jackpot perjalanan pagi hari jalur istimewir. Tuh lur, kanan keren lur. Tuh, kanan itu kota Wonosobo, ada awan-awannya. Sedangkan kiri Gunung Sumbing, Sindoro. Weh, jos. Yuk kita lewatkan jalan yang luar biasa ini. Yuk kita lewatin jalan luar biasa via Bedagah ya. Mantap. Jalannya naik sana. Wow, pas di mata. Gunungnya keren. Wow. Waduh, jalan gunung, landscape-nya. Landscape-nya jos, tapi jalannya nanjak ya. Tapi nih kalau kalian dari arah Dieng lewat ke kiri, kalau arah kota ke arah Bedagah. Nah, ini kebun teh Bedagah.
keren. Udah sampai nih. Oke, pemandangannya ya, mampir sebentar yuk. Oke, pemandangannya mantap. Wah. Oke. Ini kebun teh Bedaga. Wis. Kita nyantai, bisa tidur di situ. Yo. Tuh lihat kan kawan indahnya. Landscape kota Wonosobo dengan Bedaga nih, kebun teh Bedaganya itu cantik banget, keren pokoknya kalau lihat sini pas pagi hari cerah gini. Monggo Bu. Bagaimana menurut kalian? Wah, keren. Sana kiri ke Gunung Sindoro, kanan itu ada gunung cilik juga. Tapi kawan-kawan kalau udah pernah lihat vlogku yang Honda Win asli itu ya lewat sini bagus. Tapi ini pas bagus-bagus ini pemandangannya pas keren ya. Wow, kebun teh. Keren loh. Semoga kawan-kawan suka. Kalau suka, like, comment, dan subscribe. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya kita bisa menemukan tempat yang layak untuk diuji. Tetap lah cintanya loh Wonosobo, nggak ada duanya. Bandung ya, coba orang Bandung ngerasain ke Wonosobo, Banjarnegara, Dieng juga, kalian pasti akan suka, dijamin. Pagi hari di kebun teh Bedaga adalah sebuah lukisan hidup yang penuh dengan keindahan alam yang murni. Ketika roda Honda Win si Jaka Kelana melaju perlahan di sepanjang jalan yang membelah kebun teh yang luas, udara segar pagi menyambut, menusuk kulit dengan dingin yang menyejukkan jiwa. Kabut tipis yang masih menggantung di antara deretan tanaman teh menciptakan suasana yang magis, seolah dunia ini baru saja terbangun dari tidurnya yang panjang. Setiap langkah kendaraan membawa kita lebih dalam ke dalam lautan hijau yang tak pernah berujung, di mana setiap daun teh yang terhampar seperti permadani alam yang dihiasi oleh embun pagi. Suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan teh seakan menyanyikan lagu yang menenangkan hati, dan bau harum tanah basah yang segar membawai kedamaian yang langka. Ya, itulah keindahan kebun teh Bedaga. Jalanan Wonosobo Temanggung memang tiada obatnya, tiada tandingnya. Sangat damai ketika pagi melewati jalanan ini. Mungkin kawan-kawan harus mencobanya, karena pagi hari di Wonosobo, wow, setiap sudutnya merupakan pemandangan yang estetik. Dengan harga yang murah, gratis, Anda bisa menikmati perjalanan yang sangat luar biasa ini. Halo kawan-kawan, semoga kawan-kawan suka ya.
Ini gantian Gunung Sumbing, atasnya masih badai ya gitu. Kayaknya para petani warga lokal sudah memanen ya. Oh, ini membuat kentang adalah bubuk masa penanaman. Perjalanan 3 hari ini memang melelahkan, tetapi ketika sampai di sini rasa puas menghampiri. Dalam pikiran dan benak, ternyata yang kucari keindahannya ternyata dekat, tidak jauh dari tempat dan rumahku. Ya, jarak Wonosobo ke rumah hanya 2 jam. Kita jauh-jauh muterin sampai Jabar, ternyata yang paling indah ada di sini. Wonosobo, kota nan asri dan damai. Ya, kita sudah melewati Wonosobo. Kita di Temanggung, di rest area Kledung. Ini di musolanya. Biasa di ngeres di sini, karena sini sepi, nggak apa-apa. Apalagi sekarang pagi sekali habis sholat subuh. Di sini sepi, nggak masalah. Rawat, bisa buat istirahat lah. Kalah kepepet seperti ini. Oke, kita ngeres dulu, istirahat ini jam 7 ya, ngeres 1, 2, 3 jam. Habis itu kita makan sarapan terus pulang. Semoga lancar. Wah, dingin banget itu Yule. Nyaman banget gue sleeping bag dan musola. Itu dingin. Udah pakai apa sarung dinginin luar adem ya. Yo, yuk guys, kita akan ke tujuan pulang. Ini dari Kledung jam berapa? 9 lebih, setengah 10. Istirahat 2 jam di sini. Lumayan lah meregangkan otot, karena pas pulang ini stamina udah capek-capean. Pertama itu apalagi si Maranda sedang sakit, jadi ya sedikit-sedikit istirahat karena sudah habis-habisan. Duh, semoga sampai Semarang selamat, sentosa, aman. Bismillah. Pasar Legi Paraan selalu ramai dan sejuk, walaupun panas kayak gini tapi sini rasanya sejuk. Punya yang jualan khas banget Temanggung itu. Ini gabungan bagus. Kita akan lewat Sumowono. Kalau kanan bisa Magelang, kita akan lurus ke lewat Sumowono. Biar menikmati aja jalannya. Semoga nggak hujan ya. Bismillah, sampai rumah dengan selamat. Menikmati jalan damainya Sumowono. Yuk, biar kawan-kawan biar bisa melihat. Ternyata itu nggak hanya di Bandung yang bagus, Jawa Tengah itu banyak banget yang bagus. Provinsi yang saya cintai karena kampung halaman ya. Kayaknya menurut saya setelah ke Jabar touring,
Enakan daerah Jateng banyak. Jawa Timur oke, tapi Jateng lebih banyak, lebih variatif dan menarik. Coba kalau Bali atau Lombok, kayaknya seru kalau Bali atau Lombok. Oke, next. Kalau saya ada jadi YouTuber besar, saya akan mempunyai dana lebih, saya akan ke sana. Semoga saja. Maka dari itu saya butuh dukungan kawan-kawan semua. Matur suwun kawan-kawan. Jalanan di Sumawono membentang dengan lika-liku yang indah, bagaikan tali sutra yang terjalin di antara perbukitan. Setiap tikungan dan belokan yang terjalin erat membentuk sebuah tarian alam, menuntun kita ke dalam perjalanan yang penuh kejutan. Roda Honda Win si Jakaklana melaju pelan, mengikuti setiap kelokan dengan hati-hati, sementara pemandangan di sekeliling mengundang decak kagum. Jalanan sini tuh enak sekali. Well, salam, well. Wah, tapi tetap harus hati-hati. Kita pulang dari Bandung. Ya, ini adalah titik tertinggi dari Sumawono. Jadi ketika kalian melihat kiri, tuh, pemandangannya soy. Bagaimana kawan? Suka pemandangannya? Kalau lewat di Sumawono. Jadi Sumawono termasuk yang ternyaman ya jalannya. Tuh, ada tiang. Ini alun-alun Sumawono ya. Wah, kelihatan kalau dari Sumawono itu Gunung Ungaran gagah banget, gede. Apalagi kalau itu awannya hilang. Wah, mantap lagi itu. Gede banget ya Gunung Ungaran kalau dari sini kelihatan ya. Biasanya masalahnya mendung. Ini juga mendung tapi kelihatan jelas. Nah, habis itu nanti Sumawono terus baru Bandungan. Bandungan itu apa ya? Lembangnya kota Semarang. Kalau Bandung punya Lembang, Semarang punya Bandungan dan Kopeng. Bandungan, Kopeng, terus apa lagi ya? Kalau Malang punya Batu, nah itu sama. Tempat dingin pokoknya. Semarang punya banyak. Bandungan alun-alunnya tuh sekarang ada lagi dibangun taman wisata juga sebelah sana. Dulu itu kolam renang Bandungan. Ini kalau ke ngadap sana Rawapening kelihatan, itu Rawapening kelihatan keren. Jadi kayak Hollywood tuh, kayak istana tuh, nggak tahu mau dibangun punya siapa itu, Celosia atau istana-istana gitu. Yang penting taman bermain nih, alun-alunnya, alun-alun dingin punya Bandungan. Kayak no pelesotan nih rencana nih, tapi belum jadi. Oke dulur, kita udah sampai di Ungaran, sudah mau sampai rumah. Kita aja vlognya untuk kali ini. Nah, ini serikat beberapa. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lelah sampai ketemu di ekspedisi lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Serigala Kelana yang dimulai dari Semarang dan membentang sepanjang pantai utara menuju Ciwidey, Bandung adalah sebuah kisah yang terjalin antara hujan yang tak kunjung reda dan rasa sakit yang merayap perlahan. Namun jalanan indah tak pernah berhenti memanggil. 3 hari penuh perjuangan, setiap tetes hujan yang jatuh membawa kenangan, setiap rasa sakit tubuh mengingatkan akan ketahanan jiwa. Di bawah langit yang kelabu, pantai utara yang sunyi menjadi saksi bisu langkah kaki yang terinjak. Sementara perjalanan pulang lewat pantai selatan membawa keheningan laut yang menggulung di samping kita. Seolah
Alam memeluk setiap langkah dengan lembut, menuntun pada kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah melampaui segala kesulitan. Sebuah perjalanan panjang yang penuh hujan dan rasa sakit, namun di setiap tikungan dan belokan ada keindahan yang tak terhingga, membawa kami Serigala Kelana pada penemuan diri yang baru. Kami Serigala Kelana, sampai jumpa di next kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu dulur.